Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan berusaha menjelaskan sebuah teorema dari teorema 10.2 sampai 10.4 yaitu materi geseran atau translasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Faikotul Munawaroh, kemudian ada Mbak Dian Latifah, dan juga Mas Probo Harnyoto. Kita mulai saja ya. Yang pertama yaitu teorema 10.2. Yaitu apabila ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD, maka geseran A ke B atau GAB akan sama dengan geseran dari C ke D atau GCD. Pembuktiannya, seperti yang kita telah ketahui, bahwa kita punya ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Yang kita gambarkan seperti ini, ruas garis A, B, itu ekuivalen dengan ruas garis CD. Karena ruas garisnya sejajar, jadi kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil sebuah titik sebarang di luar ruas garis AB dan ruas garis CD tentunya, kita misalkan sebagai X. Dari titik X ini akan kita buat sebuah garis di mana nanti panjangnya akan sama dengan ruas garis AB dan juga ruas garis CD. Oke, yang pertama nggak kelihatan ya. Yang pertama kita akan buat satu garis dari titik X ini. Titik X ini kita buat garis sepanjang garis AB. Ini di sini. Nah, ini misalkan kita beri nama X1. Nah, kemudian yang kedua, kita akan buat sebuah ruas garis dari titik X tadi, tetapi sepanjang garis CD. Kita misalkan di sini namanya X2. Nah, maka geseran dari titik X dari A ke B itu sama dengan X1, dan geseran titik X dari C ke D itu sama dengan X2. Oleh karena itu, maka ruas garis X1 itu sama dengan ruas garis AB, dan ruas garis X2 itu sama dengan ruas garis CD. Oleh karena ruas garis AB itu sama dengan ruas garis CD, seperti yang telah diketahui, maka ruas garis X1 itu juga akan sama dengan ruas garis X2. Ini berarti bahwa X1 itu juga sama dengan X2. Jadi terbukti bahwa geseran dari A ke B itu sama dengan geseran dari C ke D. Gitu. Oke, selanjutnya teorema 10.3 akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Kepada Mbak Dian dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Iko. Mohon izin screen share. PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, yang selanjutnya yaitu teorema 10.3. Teoremanya berbunyi, andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan dengan C anggota G dan G anggota H. Apabila ruas garis AB sama dengan 2 kali ruas garis CD, maka geseran A ke B sama dengan
MH, MG. Pembuktiannya yaitu dari bunyi teorema tadi, kita gambar garis G dan H itu sejajar, dan sebentar. Garis G dan H sejajar, dan ruas garis CD itu tegak lurus dengan G, dengan C anggota G dan B anggota H. Untuk membuktikan geseran A ke B sama dengan MH, MG, kita ambil titik sembarang, yaitu P. Kita misalkan P aksen sama dengan geseran titik P dari A ke B, dan P double aksen sama dengan MH, MGP. Yang akan dibuktikan adalah P aksen sama dengan P double aksen. Menurut definisi geseran, ruas garis P aksen sama dengan ruas garis AB. Karena ruas garis AB sama dengan 2 kali ruas garis CD, maka ruas garis P aksen sama dengan 2 kali ruas garis CD. Berhubung tadi C anggota G, maka MH, MGC hasilnya adalah MGC itu hasilnya C aksen. MGC maksudnya itu refleksi titik C terhadap garis G, hasilnya C aksen. Kemudian C aksen ini direfleksikan lagi terhadap garis H yang menghasilkan titik C double aksen. Jadi D itu adalah titik tengah ruas garis C double aksen, sehingga C double aksen sama dengan 2 kali ruas garis CD. Selanjutnya, berdasarkan teorema sebelumnya, diperoleh ruas garis C double aksen sama dengan ruas garis P double aksen. Jadi, ruas garis C double aksen sama dengan 2 kali ruas garis CD sama dengan ruas garis P double aksen. Maka P aksen sama dengan P double aksen. Jadi kita peroleh geseran titik P dari A ke B sama dengan MH, MGP. Karena tadi titik P adalah sembarang, maka geseran A ke B sama dengan MH, MG. Jadi teorema 10.3 terbukti bahwa geseran dari A ke B sama dengan MH, MG. Ada beberapa catatan, yaitu teorema di atas dapat disimpulkan bahwa setiap geseran A ke B dapat ditulis sebagai hasil kali 2 refleksi pada 2 garis yang tegak lurus pada ruas garis berarah A dan berjarak setengah AB. Yang kedua, yaitu jika ruas garis berarah AB sebuah garis dan M titik tengah ruas garis AB, sedangkan G, H, dan N titik tengah, tiga garis masing-masing tegak lurus di A, di M, dan di B, maka ruas garis berarah AB adalah geseran A ke B sama dengan MHMG sama dengan MNMH. Yang ketiga, karena setiap geseran sebagai hasil kali 2 refleksi, sedangkan refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang merupakan isometri. Jadi, suatu refleksi adalah suatu isometri. Suatu geseran adalah suatu isometri langsung, sebab setiap refleksi adalah suatu isometri lawan. Selanjutnya untuk teorema 10.4 akan dijelaskan oleh Mas Propo. Silakan Mas Propo. Ya, terima kasih waktunya.
Mohon izin saudara. Apa udah terlihat PPT-nya? Teorema 10.4 yaitu bunyinya jika geseran A ke B sebuah geseran, maka geseran AB inverse sama dengan GBA. Bukti teorema geseran adalah hasil kali dua refleksi. Teorema refleksi adalah transformasi. Teorema tiap transformasi memiliki balikan atau inverse. Maka setiap geseran memiliki balikan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis G. Sebentar. Di sini ada garis G, garis H, dan N. Yang dimana ada A, yaitu anggota dari G, M anggota dari H, dan B anggota dari N, yang dimana garisnya itu tegak lurus. Tegak lurus. Nah, dari urian di atas diperoleh GBA atau geseran titik A dari A ke B sama dengan MH kali MG kali A, atau hasil kali perkalian refleksi titik A terhadap titik G dan titik H. Nah, untuk mempermudah kita salin ini. Nah, ini titik A direfleksikan dengan garis G. Bentar. Titik A direfleksikan dengan garis G, maka hasilnya A itu sendiri atau A aksen. Selanjutnya direfleksikan dengan garis H, maka hasilnya B. Kemudian GABA atau geseran titik A dari A ke B sama dengan hasil kali refleksi titik A terhadap H, garis H, dan garis N. Titik A direfleksikan dengan garis H, maka hasilnya B. Selanjutnya direfleksikan dengan garis N, maka hasilnya B itu sendiri. Hasilnya B itu sendiri. Jadi GABA sama dengan MH, MGA sama dengan MN, MHA, atau GAB sama dengan MH kali MG sama dengan MN, MH. Sedangkan geseran titik B dari B ke A sama dengan hasil kali refleksi dari titik B terhadap garis N dan H. Di sini ada titik B direfleksikan dengan garis N, maka hasilnya B itu sendiri. Kemudian direfleksikan dengan garis H, maka hasilnya A. Hasilnya A. Selanjutnya geseran titik B dari B ke A sama dengan MG kali MH kali B, atau hasil perkalian refleksi dari titik B terhadap garis H dan G. B direfleksikan dengan garis H, maka hasilnya ini salah. Hasilnya di sini A. Maaf ini salah. Hasilnya A. Salah sih, sorry.
mohon maaf ini harusnya dari titik B direfleksikan dengan garis H. Harusnya ketemunya A di sini A, salah. Harusnya A harusnya direfleksikan dengan garis G, hasilnya A. Benar di sini. Jadi GBAB sama dengan MHMNB sama dengan MGMHB atau GBA sama dengan MHMN sama dengan MGMH. Sehingga GAB inverse sama dengan MN kali MH inverse, yaitu dengan konsep transformasi balikan. Jadi MH inverse kali MN inverse hasilnya MH inverse hasil dengan transformasi balikan, MH inverse hasilnya MH, MN inverse hasilnya MN. Jadi hasilnya GBA. Jadi GAB inverse sama dengan GBA. Jadi teorema GAB sebuah geseran, maka GAB inverse sama dengan GBA. Hasilnya terbukti. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Dian dan juga Mas Probo. Mungkin demikian yang dapat kami jelaskan berkaitan dengan teorema 10.2 sampai teorema 10.4 dengan materi geseran atau translasi. Kami cukupkan, mohon maaf apabila dalam penjelasan mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.